Sebuah gemuruh tak terduga mengguncang fondasi MotoGP. Dari bisikan di lorong pedok, sebuah berita mengejutkan kini menjadi perbincangan utama. Kali ini panggung kejuaraan dunia diselimuti oleh drama tingkat tinggi, kebangkitan yang hampir sempurna, dan manuver transfer pembalap yang mengguncang peta persaingan. Yamaha, pabrikan garpu tala yang beberapa musim terakhir terseok-seok, akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan signifikan, dan mereka siap menyambut Pecco dengan tangan terbuka untuk menduetkannya dengan Fabio Quartararo. Bagaimana skenario ini bisa terwujud? Apakah ini pertanda pergeseran kekuatan besar di MotoGP? Mari simak dan kita bahas lebih lengkap lagi. Semua mata tertuju pada sirkuit Silverstone akhir pekan lalu. Fabio Quartararo, sang El Diablo, tampil menggila sejak sesi latihan bebas. Puncaknya, pembalap Prancis itu sukses mencatatkan hat-trick pole position. Ya, 3 pole position beruntun, sebuah pencapaian yang seolah mengirimkan sinyal kuat. Yamaha YZR M1 telah kembali menemukan kecepatannya, dan Quartararo siap mengalahkan para pembalap Ducati yang beberapa musim terakhir ini telah mendominasi. Atmosfer di garasi Yamaha penuh optimisme, senyum mengembang di wajah para kru, dan harapan membumbung tinggi di hati para penggemar. Dan benar saja, saat lampu start padam di hari Minggu, Fabio Quartararo langsung melesat bak anak panah. Ia memimpin balapan dengan otoritas penuh, menunjukkan race pace yang tak mampu disaingi oleh para rivalnya. Lap demi lap, Quartararo terus memperlebar jarak. 1 detik, 2 detik, 3 detik, hingga akhirnya di pertengahan balapan, papan waktu menunjukkan keunggulan lebih dari 5 detik. Sebuah margin yang sangat dominan di era MotoGP modern yang begitu kompetitif. Para komentator mulai kehabisan kata-kata pujian, menyebutnya sebagai salah satu penampilan solo terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Namun inilah MotoGP, drama selalu mengintai di setiap tikungan. Ketika kemenangan sudah hampir dalam genggaman, ketika euforia hampir mencapai puncaknya, petaka itu datang. Secara mengejutkan, YZR M1 yang dikendarai Quartararo mulai melambat. Pembalap Prancis itu terlihat kesulitan mengendalikan motornya. Kamera onboard menunjukkan kepanikan di matanya. Mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Ride height device pada YZR M1 miliknya dilaporkan tersangkut. Perangkat krusial yang membantu akselerasi dan stabilitas itu justru menjadi biang keladi kehancuran. Quartararo berusaha sekuat tenaga, namun motornya tak lagi kompetitif. Dengan hati yang hancur, ia terpaksa kembali ke pit dan dinyatakan gagal finish. Dari pahlawan menjadi pecundang dalam sekejap, bukan karena kesalahannya, melainkan karena pengkhianatan teknologi. Namun di tengah awan kelabu yang menyelimuti Yamaha akibat insiden Silverstone, sebuah kabar lain yang tak kalah menghebohkan justru datang dari bursa transfer pembalap. Kabar yang sejatinya sudah menjadi rumor panas selama beberapa pekan terakhir, akhirnya mendapatkan titik terangnya. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali dan ikon Ducati, kini akan menyeberang ke kubu rival, mengenakan seragam biru Yamaha menggantikan posisi Alex Rins yang performanya dinilai belum maksimal. Kabar ini sontak menggegerkan paddock MotoGP dan para penggemarnya di seluruh dunia. Bagaimana mungkin seorang pembalap yang begitu identik dengan Ducati, yang telah meraih banyak kesuksesan bersama pabrikan Borgo Panigale, pindah ke tim yang justru sedang berjuang menemukan kembali performa terbaiknya? Kepindahan Bagnaia disebut-sebut juga dipicu oleh faktor internal di kubu Ducati, yang puncaknya adalah ketika salah satu bos Ducati secara terbuka mengkritik Bagnaia, menyebutnya sebagai pembalap manja yang terlalu banyak mengeluh. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, keluhan Bagnaia ini bukannya tanpa dasar. Keluhannya mengenai Desmosedici GP25, terutama terkait feel pada bagian depan motor, ternyata bukan isapan jempol belaka. Faktanya, Marc Marquez yang kini menjadi rekan setimnya di Ducati dan menggunakan motor spesifikasi serupa GP25, dilaporkan juga beberapa kali mengalami kesulitan dan mengeluhkan feel yang sama pada bagian depan Desmosedici GP25. Hal ini seolah memvalidasi keluhan Bagnaia sebelumnya dan kemungkinan turut membulatkan tekadnya untuk mencari tantangan baru. Keputusan Yamaha untuk merekrut Bagnaia adalah strategi jangka panjang yang telah disusun oleh para petinggi tim, termasuk Lin Jarvis dan Maio Meregali. Keinginan untuk menduetkan Fabio Quartararo dengan seorang pembalap sekaliber Bagnaia telah menjadi ambisi besar Yamaha. Mereka tidak hanya melihat Bagnaia sebagai pembalap dengan talenta luar biasa, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kemampuan analisis teknis dan pengalaman pengembangan motor yang mumpuni, sesuatu yang sangat krusial bagi Yamaha dalam upaya mereka menyempurnakan YZR M1.
Alex Rins yang telah menunjukkan performa menjanjikan bersama Yamaha harus merelakan kursinya untuk Bagnaia. Meskipun demikian, kontribusi Rins bagi Yamaha tetap diapresiasi. Fokus utama Yamaha kini adalah membangun sebuah super tim dengan duet Quartararo-Bagnaia. Peran Pecco di Yamaha tidak hanya sebatas menjadi pembalap kedua. Ia akan diberi tanggung jawab besar dalam pengembangan YZR M1. Pengalamannya bersama Ducati, yang dikenal memiliki salah satu motor terbaik di grid, diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi para insinyur Yamaha. Pihak Yamaha dilaporkan siap memberikan keleluasaan teknis bagi Bagnaia, termasuk dalam membentuk tim teknis di sekitarnya demi memaksimalkan potensi pengembangan motor. Mampukah Bagnaia beradaptasi dengan karakter YZR M1 yang berbeda jauh dari Desmosedici? Bisakah input dan pengalamannya membawa M1 kembali ke puncak kejayaan secara konsisten? Dan yang tak kalah penting, bagaimana dinamika antara Quartararo dan Bagnaia dalam satu garasi? Satu hal yang pasti, drama di Silverstone dan saga transfer Francesco Bagnaia ke Yamaha telah memastikan bahwa musim MotoGP mendatang akan menjadi salah satu yang paling panas, paling tak terduga, dan paling menarik untuk disaksikan. Ducati diselimuti penyesalan Francesco Bagnaia jadi pengembang YZR M1 dan membangun istana baru berwarna biru. Francesco Bagnaia dan Yamaha, kombinasi yang dulu hanya dianggap mimpi liar di dunia MotoGP, kini sudah tidak bisa diragukan lagi, bahkan terlalu nyata untuk diabaikan. Saat kabar besar mulai berembus kencang dari paddock, dua pabrikan raksasa menjadi pusat perhatian dalam pergerakan transfer paling mencengangkan musim ini, Ducati dan Yamaha. Sumber kuat menyebutkan bahwa sang juara dunia 2 kali Ducati, Francesco Bagnaia, akan memulai babak baru bersama Yamaha, meninggalkan Ducati yang telah mengkhianati semua jasanya dalam pengembangan Desmosedici. Bukan sekadar pindah tim, langkah Pecco Bagnaia ke Yamaha menandai awal dari sebuah era baru. Ia tidak hanya datang sebagai pembalap juara dunia, tetapi juga bertransformasi menjadi arsitek utama dalam proyek ambisius kebangkitan Yamaha di MotoGP. Perannya jauh dari sekadar pembalap utama, Bagnaia dipercaya menjadi otak pengembangan teknologi dan karakter motor YZR M1 generasi terbaru yang digadang-gadang akan menjadi pondasi utama bagi kejayaan tim Garputala di masa depan. Apakah ini tanda bahwa era keemasan Ducati mulai runtuh bersama pembalap non-Itali? Dan apakah Yamaha akan kembali menjadi penguasa MotoGP dengan motor yang lahir dari otak sang juara dunia yang dulu pernah mengalahkannya? Mari simak dan kita bahas lebih lanjut. Musim MotoGP 2025 belum mencapai paruh keduanya, namun suhu di bursa transfer pembalap sudah menggelegar lebih keras dari raungan mesin di tikungan sirkuit. Francesco Bagnaia, seorang juara dunia 2 kali yang selama ini menjadi tulang punggung proyek Ducati Desmosedici itu, kini justru berada dalam pusaran ketegangan internal dan transfer ke dalam tim yang selama ini menjadi musuh besarnya di lintasan. Pernyataan tajam dari Gigi Dall'Igna, Managing Director Ducati Corse, menjadi pemantik api dalam perpindahan Pecco ke tim Yamaha. Petinggi Ducati itu memuji Alex Marquez karena performa konsistennya, serta menjunjung tinggi semangat juang Marc Marquez di awal musim ini. Namun nada berbeda muncul saat membahas Pecco. Ia menyebut performa sang juara dunia itu tidak sebanding dengan ekspektasi yang sudah ia tetapkan. Situasi ini semakin menguat setelah Managing Director Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, mengungkapkan secara terbuka ambisinya menjadikan Bagnaia sebagai otak utama pengembangan YZR M1 generasi baru. Selama ini Ducati memang dikenal sebagai tim dengan mesin tercepat, tetapi karakter motornya yang agresif membuat banyak pembalap kesulitan menjinakkannya. Dari era Casey Stoner hingga Andrea Dovizioso, Ducati sempat dikenal sebagai motor monster yang sulit ditaklukkan. Barulah saat Bagnaia naik ke tim utama dan secara konsisten terlibat dalam pengembangan, karakter Desmosedici mulai bertransformasi. Ia membantu meredam sisi liar motor, memperhalus elektronik, dan memandu Ducati hingga mampu membuat GP23 dan GP24 menjadi paket paling komplit di grid. Kehilangan sosok seperti Bagnaia berarti kehilangan arsitek lapangan, seseorang yang memahami motor bukan hanya sebagai alat balap, tapi sebagai produk teknis yang hidup dan terus berkembang. Berbeda dengan Ducati yang terlihat mulai mempertanyakan keberlanjutan kerjasama dengan Bagnaia, Yamaha justru melihat peluang besar dari situasi ini.
Paolo Pavesio, sebagai pemegang kendali visi jangka panjang Yamaha di MotoGP, tidak sekadar ingin mencari pembalap cepat. Ia ingin mencari seorang pemimpin teknis dan dalam pandangannya sosok itu adalah Pecco Bagnaia. Dalam wawancara eksklusif, Pavesio menyampaikan keyakinannya bahwa Yamaha perlu lebih dari sekadar perbaikan mesin. Mereka membutuhkan transformasi menyeluruh budaya kerja, pendekatan teknis, hingga cara komunikasi antara pembalap dan tim insinyur. Pecco memiliki kualitas unik yang jarang dimiliki pembalap lain. Dia cepat, iya, tapi yang lebih penting dia mengerti motor secara menyeluruh. Dia tahu bagaimana menjinakkan karakter liar Ducati dan menjadikannya sebagai mesin juara. Dan itu bukan pekerjaan semalam, itu proses dan dia pemimpinnya, ujar Pavesio dengan penuh keyakinan. Lebih lanjut, Pavesio menjelaskan bahwa proyek Yamaha bukan lagi sekadar membangun motor kompetitif, melainkan membangun ulang seluruh filosofi teknis YZR M1. Motor Yamaha saat ini masih berpegang pada karakter mesin inline 4 yang mengutamakan kestabilan di tikungan, tetapi kesulitan bersaing dalam top speed dan akselerasi dibandingkan Ducati atau KTM yang sudah lebih agresif dengan mesin V4 mereka. Menurut sumber internal Yamaha, Pavesio sudah lama mendorong kerjasama yang lebih erat antara tim di Eropa dan Jepang. Kedatangan Pecco diharapkan bisa mempercepat proses ini dengan menjadikan sang pembalap sebagai penentu arah dalam pengambilan keputusan teknis. Dia akan menjadi lebih dari sekadar pembalap. Kami ingin menjadikan Pecco sebagai mitra strategis dalam pembangunan M1 masa depan, tambah Pavesio. Yamaha juga dikabarkan siap memberikan paket kontrak premium, termasuk otonomi teknis lebih besar, akses langsung terhadap para pengembang utama dari Jepang, dan kebebasan untuk membentuk tim teknis sendiri. Jika ini terjadi, maka posisi Pecco akan menyerupai figur seperti Casey Stoner saat membentuk era emas Ducati atau bahkan Valentino Rossi di era kebangkitan Yamaha awal 2000-an. Pavesio melihat momentum saat ini sebagai peluang emas. Ia sadar bahwa Yamaha sudah terlalu lama tertinggal dan dibutuhkan perubahan radikal. Kita tidak sedang berbicara tentang perbaikan kecil, ini adalah revolusi teknis dan mentalitas, dan Pecco ia memiliki rekam jejak dan kredibilitas untuk memimpin revolusi itu, tegasnya. Tak butuh waktu lama bagi para analis MotoGP untuk ikut angkat bicara mengenai perpindahan Pecco Bagnaia ke Yamaha. Salah satu komentar paling tajam datang dari Matt Oxley, jurnalis dan pengamat MotoGP senior dari Inggris. Pecco bukan sekadar pembalap cepat, ia adalah figur teknis, pemikir dan jembatan antara teknologi tinggi Ducati dengan realitas sirkuit. Jika mereka kehilangan dia hanya karena perbedaan ego atau tekanan sesaat, maka Ducati akan menghadapi musim-musim penuh penyesalan, tulis Oxley. Drama yang sedang berlangsung ini menjadi bukti nyata bahwa di MotoGP bukan hanya kecepatan di lintasan yang menentukan arah sejarah, tetapi juga strategi, komunikasi, dan kepercayaan di balik layar. Ketika kepercayaan mulai goyah, maka pergerakan besar bisa terjadi kapan saja. Jika Pecco menjadi andalan Yamaha, maka musim depan bukan hanya soal siapa tercepat, tapi tentang siapa paling berani mengambil langkah bersejarah. Dan Bagnaia, seperti yang kita kenal, bukan pembalap biasa. Ia adalah sang arsitek yang mungkin saja sebentar lagi membangun istana baru berwarna biru. Ketika kesetiaan dibalas keraguan, duet Maut Pecco Quartararo jadi ancaman. Bursa transfer makin memanas, dunia MotoGP kembali digemparkan oleh sang pembalap pengembang Ducati, Francesco Bagnaia. Ini bukan hanya cerita tentang drama di paddock, ini adalah cerita tentang pengkhianatan, tekanan, serta luka yang sangat dalam. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali, serta pilar utama pengembangan Ducati, kini bersiap untuk meninggalkan rumah yang ia bangun sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Yamaha kini dikabarkan sudah dekat dengan Bagnaia. Dan lebih mengejutkan lagi, Fabio Quartararo tak sabar menyambutnya. Dua juara dunia itu bisa segera bersatu dalam satu tim, dalam satu misi, membawa Yamaha kembali ke puncak. Tapi, apa yang membuat Bagnaia, ikon Ducati, bersedia meninggalkan segalanya? Apa yang membuat Yamaha sangat yakin ia adalah kepingan terakhir dari puzzle kebangkitan mereka? Dan benarkah di balik senyum tenang Bagnaia ada bara yang selama ini terpendam di dalam garasi merah Ducati? Mari simak dan kita bahas lebih lengkap lagi. Francesco Bagnaia memang mengawali musim 2025 dengan hasil yang tak semoncer musim-musim sebelumnya. Namun menyebut performanya buruk sebenarnya tidak sepenuhnya adil.
Di tengah regulasi baru dan arah pengembangan motor yang cenderung berorientasi pada kebutuhan pembalap lain, Bagnaia justru tampak seperti dikorbankan. Motor Desmo Sedici yang selama ini menjadi senjatanya, kini berubah karakter dan tak lagi cocok dengan gaya membalapnya. Meski begitu, Pecco tetap mampu menunjukkan performa solid, hanya saja tak segemilang biasanya. Ketegangan di dalam tubuh Ducati semakin mencuat setelah Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, secara belak-belakan menyebut Bagnaia sebagai pembalap manja. Komentar pedas ini mencerminkan konflik internal yang sudah tak bisa disembunyikan lagi. Tardozzi menyebut Pecco terlalu banyak mengeluh soal setelan motor dan terlalu menuntut terhadap tim teknis. Bagi penggemar Ducati, sikap petinggi Ducati itu sangat mengejutkan. Selama ini, Bagnaia dianggap sebagai anak emas Ducati, sosok yang membawa kejayaan setelah era Casey Stoner. Namun kini, hubungan itu tampak retak. Tak heran jika rumor perpindahan Pecco ke tim lain makin kencang terdengar. Ironisnya lagi, keluhan Pecco yang sempat dilabeli sebagai berlebihan itu justru terbukti memiliki dasar kuat ketika rekan setimnya Marc Marquez mengalami kecelakaan pada GP Jerez dalam kondisi teknis yang serupa dengan yang telah dikhawatirkan Bagnaia sejak awal musim. Namun dunia balap selalu kejam dan performa lebih keras bicara dibanding sejarah. Sementara Ducati sedang dilanda konflik internal, Yamaha justru menunjukkan kebangkitan. Setelah 2 musim kesulitan dengan motor yang kurang kompetitif, tim biru ini akhirnya menemukan titik terang. Fabio Quartararo kembali tampil sebagai pembalap tajam dan brilian. Terbukti di 2 seri terakhir Jerez dan Le Mans, Quartararo berhasil meraih 2 pole position berturut-turut dan memecahkan rekor lap time di kedua sirkuit tersebut. Ia juga finish di posisi kedua di Jerez setelah bertarung ketat dengan Marquez sepanjang balapan. Ini adalah sinyal kuat bahwa Yamaha telah kembali ke jalur pengembangan yang benar. Dengan semangat baru dan kemajuan teknis, Yamaha mulai melirik tandem baru bagi Quartararo. Dan disinilah nama Pecco Bagnaia masuk dalam radar. Yamaha siap menyodorkan kontrak besar berdurasi 2 tahun untuk Pecco, termasuk dukungan penuh dari tim teknis Eropa guna memperkuat departemen aerodinamika dan elektronik untuk Yamaha YZR M1. Fabio Quartararo secara terbuka mengaku antusias dengan gabungnya Bagnaia menjadi rekan satu timnya. Aku ingin bertandem dengan yang terbaik. Pecco adalah salah satu pembalap paling teknis dan cerdas di lintasan. Akan menyenangkan jika kami bisa berbagi garasi, ucapnya usai MotoGP Prancis. Quartararo juga memuji kemampuan analitis Pecco dalam membantu pengembangan motor. Menurutnya, kehadiran Bagnaia tidak hanya akan meningkatkan level kompetisi internal di tim, tetapi juga mempercepat pengembangan Yamaha yang masih tertinggal dalam hal top speed dan kestabilan agar bisa kembali bersaing dengan Ducati dan KTM di semua trek. Yamaha kini sedang menyiapkan Project Phoenix 2027, sebuah rencana besar untuk membawa kembali kejayaan mereka. Dalam proyek ini, Yamaha ingin menduetkan 2 juara dunia, membentuk tim impian yang tidak hanya cepat di tikungan, tapi juga punya kecepatan maksimum yang mampu bersaing di trek cepat seperti Mugello dan Qatar. Dan di tengah proyek besar ini, mereka butuh figur sentral, seseorang yang tahu bagaimana cara membawa tim ke jalur kemenangan. Pecco diyakini menjadi bagian penting dari proyek tersebut, terutama karena pengalamannya dalam membangun motor Ducati dari biasa menjadi mesin juara dunia. Di sisi lain, banyak yang menilai bahwa Ducati terlalu terburu-buru dalam mengguncang fondasi tim mereka. Mengabaikan kontribusi besar Bagnaia demi hasil jangka pendek bisa menjadi bumerang. Selain itu, mereka juga akan kehilangan stabilitas internal, kehilangan arah pengembangan motor, dan bahkan menghadapi ancaman eksodus talenta dari dalam tim. Beberapa analis MotoGP menilai bahwa konflik internal dan tekanan berlebihan terhadap pembalap utama bisa merusak stabilitas tim. Ducati tampak lupa siapa yang membawa mereka keluar dari bayang-bayang Honda dan Yamaha beberapa tahun lalu. Kalau mereka kehilangan Pecco, mereka akan kehilangan lebih dari sekadar pembalap, ujar mantan pembalap Loris Capirossi. Drama perpindahan pembalap di MotoGP kali ini tak hanya memanas, tapi nyaris mendidih. Dari retaknya hubungan antara Ducati dan Bagnaia, hingga semangat Yamaha membentuk tim impian bersama Quartararo, semuanya membentuk sebuah cerita epik tentang loyalitas, ambisi, dan harga diri. Jika kabar ini menjadi kenyataan, maka musim 2027 bisa menjadi era paling kompetitif dan dramatis dalam sejarah MotoGP. Duet 2 juara dunia dalam satu tim bukan hanya suguhan menarik untuk penggemar, tapi juga ujian sejati bagi dinamika tim dan kepemimpinan. Kini, dunia MotoGP hanya bisa menunggu. Akankah Pecco benar-benar berlabuh di Yamaha? Dan jika benar, akankah ini menjadi awal dari kebangkitan besar Yamaha dan kejatuhan Ducati yang tragis?
Satu hal yang pasti, MotoGP bukan sekadar balapan motor. Ini adalah opera berkecepatan tinggi, penuh konflik, kejutan, dan keajaiban.